Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4739, 4740, 4741. Dev mendengar perkataan Lin Chong dan mengangguk pelan. Tampaknya dunia surga dan manusia memiliki intrik yang sangat dalam, tetapi sekarang ia sudah memiliki basis di kota matahari dan rembulan, sehingga ia tidak perlu lagi hidup dalam pelarian seperti sebelumnya. Dengan stabilnya situasinya, Dev bisa lebih fokus pada kultivasi, karena ia harus segera meningkatkan kekuatannya dan menantang tangga naik ke surga. Jika ia bisa melewati tangga naik ke surga, maka ia tidak perlu menunggu kultivasinya mencapai tingkat tertinggi untuk naik ke alam surga, ia bisa langsung melangkah ke sana. Namun, hal yang paling mendesak saat ini adalah menyelesaikan masalah Aula ke-10. Jika Aula ke-10 bisa disingkirkan, maka tidak akan ada lagi ancaman terhadap dirinya. Saat itu, ia bisa berjalan bebas di dunia surga dan manusia tanpa rasa takut. Ia juga harus menemukan Suyuki. Ia tidak bisa membiarkan dirinya naik ke alam surga sementara Suyuki masih belum ditemukan di dunia surga dan manusia. Jika itu terjadi, hatinya tidak akan pernah tenang. Selain itu, ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan ketua sekte alkimia. Ini adalah janji yang sudah ia buat. Sedangkan untuk sisa-sisa kerangka Raja Iblis Awan Merah, ia akan memikirkannya nanti, itu bukan prioritas utama. Sejujurnya, membiarkan jiwa Raja Iblis Awan Merah tetap berada di lautan kesadarannya bukanlah hal yang buruk. Selain mendapatkan seorang pembantu yang bisa diandalkan saat dalam bahaya, ia juga memiliki semacam ensiklopedia berjalan, karena Raja Iblis Awan Merah telah mengalami banyak hal dan memiliki wawasan luas. Ketika ia mencapai alam surga, semuanya akan terasa asing baginya. Namun, bagi Raja Iblis Awan Merah, alam surga adalah tempat yang sudah sangat familiar. "Bocah, apa kau menganggapku sebagai alat belaka?" Raja Iblis Awan Merah marah dan berteriak dalam lautan kesadaran Dev. "Apa kau tidak berniat membantuku bereinkarnasi?" Dev merasa canggung dan buru-buru menjawab, "Senior, aku hanya berpikir sekilas saja. Tentu saja aku akan membantumu mendapatkan kembali tubuhmu." Namun, karena Raja Iblis Awan Merah berada di dalam lautan kesadarannya, ia bisa membaca pikiran Dev, itulah sebabnya ia menjadi marah. Tiba-tiba, sebuah suara tegas terdengar, "Ayah, segera lepaskan Dev. Jika kau berani menyakitinya sedikit pun, aku akan langsung memutuskan hubungan denganmu dan mati di balai istana ini." Sosok Lin Keting bergegas masuk ke dalam balai istana. Di belakangnya, ada Lin Kevan dan Pendeta Wuji. Begitu mendengar Lin Kevan menjelaskan situasi yang terjadi sebelumnya, Lin Keting langsung tidak bisa tinggal diam. Ia menendang pintu ruang tahanan dan berlari ke balai istana. Bagaimanapun, ia dan Dev sudah bertunangan. Dan sekarang, ayahnya ingin memotong salah satu lengan Dev, bagaimana mungkin ia bisa menerimanya. Namun, saat Lin Keting memasuki balai istana, ia langsung terkejut dan terdiam. Lin Kevan juga bingung, lalu bertanya dengan linglung, apa yang terjadi di sini?" Saat ia pergi sebelumnya, situasi di balai istana masih sangat tegang, dan Dev dan Lin Chong hampir bertarung. Tetapi sekarang, Dev justru duduk di atas tahta naga, perlahan-lahan menyeruput teh, sementara Lin Chong berdiri di sampingnya dengan ekspresi ramah dan penuh hormat. Bahkan wajah Lin Chong dipenuhi dengan senyuman. Ini, apa yang terjadi? Bahkan Lin Kevan, putra Lin Chong sendiri, tidak pernah berani duduk di tahta naga, tetapi Dev yang bahkan belum resmi menjadi bagian keluarga malah duduk di sana. Melihat ekspresi terkejut dan bingung mereka, Dev buru-buru bangkit dari tahta naga. "Aku hanya penasaran, ingin tahu apakah kursi ini nyaman atau tidak, jadi aku hanya mencoba duduk sebentar." Kemudian, ia buru-buru berkata kepada Lin Chong, silakan duduk, silakan duduk." Lin Chong juga segera kembali duduk di tahta naga, lalu tersenyum ringan, "Baru saja, menantuku hanya mencoba kursi ini. Lagi pula, kita ini satu keluarga, duduk sebentar tidak masalah, kan?" "Menantu, keluarga?" Lin Kevan terkejut. Sebagai putra kandung Lin Chong, ia sendiri belum pernah berani duduk di sana, tetapi Dev justru diizinkan. Lin Keting langsung bertanya dengan penuh keheranan, "Ayah, maksudmu, kau sudah menerima Dev?" Lin Chong tersenyum puas dan berkata, "Tentu saja. Tadi aku hanya mengujinya sedikit. Menantu seperti dia sangat sulit ditemukan. Aku harus mengakui bahwa kau telah memilih pasangan yang luar biasa." Kemudian, Lin Chong melanjutkan dengan antusias, "Aku sudah memutuskan. Kalian harus menikah malam ini. Setelah itu, kita akan benar-benar menjadi satu keluarga." "Ayah, apa yang kau bicarakan?" Wajah Lin Keting langsung memerah karena malu.
Namun, dalam hatinya, ia merasa bahagia. Meskipun ia tahu Dev bukan orang biasa, ia tidak menyangka bahwa ayahnya akan langsung menerimanya dengan tangan terbuka. Tidak hanya itu, Lin Chong bahkan ingin mereka menikah secepat mungkin. Lin Kevan juga belum bisa memahami perubahan ini. Ia melihat ayahnya begitu keras kepala sebelumnya, tetapi sekarang sikapnya berubah total. Namun, satu hal yang pasti, Dev kini telah benar-benar diterima dalam keluarga Lin. Kaisar Lin, aku ini, Pendeta Wuji merasa agak bingung, sebenarnya obat apa yang dijual oleh Lin Chong di dalam labu ini. Pendeta, pria yang kau carikan untuk Tinggar benar-benar luar biasa. Hari ini juga kita akan mengadakan pernikahan mereka berdua, dan kau yang akan menjadi saksi pernikahannya. Lin Chong berbicara kepada Pendeta Wuji. Uhuk, Dev berdeham 2 kali. Kaisar Lin, soal pernikahan ini, sebaiknya kita bahas nanti saja. Aku masih punya banyak hal yang harus kuselesaikan. Dev tentu saja tidak bisa langsung menikah dengan Lin Keting. Dia telah berjanji pada Suyuki bahwa pernikahan pertamanya pasti akan bersama Suyuki. Tapi kalau hanya tidur bersama dan berlatih kultivasi berdua, itu masih bisa diterima. Baiklah, kalau begitu kita bahas setelah pernikahan. Sekarang kalian berdua ngobrol dulu. Lin Chong tidak berani menentang pendapat Dev, jadi ia hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Dev. Lin Keting, Lin Kevan, dan Pendeta Wuji semuanya dalam keadaan kebingungan saat ini. Mereka benar-benar tidak mengerti, sejak kapan Lin Chong menjadi begitu mudah diajak bicara. Paduka Ayah, kudengar Dev telah ditangkap dan dibawa ke sini. Jangan bunuh dia dulu, biarkan aku melampiaskan kemarahanku terlebih dahulu. Hari ini aku pasti akan memberinya pelajaran. Lin Kedong berteriak keras sambil menerobos masuk ke dalam aula istana. Setelah mendengar bahwa Lin Kevan telah membawa Dev kembali, dia langsung keluar dari tempat tahanannya. Dev telah melukainya dan mempermalukannya sepenuhnya. Sekarang, setelah Dev ditangkap dan dibawa ke kota Matahari dan Rembulan, tempat yang merupakan wilayahnya sendiri, tentu saja Lin Kedong ingin membalas dendam. Saat melihat Lin Kevan dan yang lainnya berada di sana, Lin Kedong tidak peduli dan langsung menatap tajam ke arah Dev. Dengan satu langkah besar, dia langsung menerjang ke arahnya. Bocah, bukankah kau sangat hebat? Sekarang kau jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Saat Lin Kedong berbicara, dia langsung mengayunkan tinjunya dengan keras ke arah Dev. Anak durhaka, berani sekali kau. Lin Chong melihat kejadian itu dan hampir saja ketakutan setengah mati. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke udara, lalu dengan satu telapak tangan, dia menghantam Lin Kedong dan membuatnya terpental. Pukulan Lin Chong itu sangatlah kuat. Tubuh Lin Kedong terlempar dengan keras ke pilar batu, lalu memuntahkan darah segar. Paduka Ayah, kau, Lin Kedong terjatuh ke tanah, menatap Lin Chong dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Lin Kevan dan Lin Keting juga terkejut menatap Lin Chong. Meskipun mereka berdua tidak terlalu menyukai kakak mereka ini, mereka belum pernah melihat ayah mereka menyerang dengan begitu kejam sebelumnya. Kau anak durhaka, aku menyuruhmu untuk merenungkan kesalahanmu, tapi kau malah melarikan diri tanpa izin. Ini adalah pelanggaran besar. Tadi kau bahkan berani menyerang suami adikmu. Apakah kau tahu bahwa Dev sekarang adalah pria dari adik kecilmu? Jika kau melukainya begitu parah, apakah kau ingin adikmu menjadi janda? Lin Chong menghardik Lin Kedong dengan suara marah. Lin Kedong masih dalam keadaan bingung, lalu dengan wajah penuh keluhan, dia berkata, Paduka Ayah, meskipun dia adalah pria adikku, kau tak perlu memukulku sekeras ini. Tulang igaku patah memang pantas untukmu. Pergilah dan renungkan kesalahanmu dengan baik. Jika kau berani menyerang Dev lagi, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku. Kata Lin Chong dengan suara dingin. Tidak adil, ini tidak adil. Lin Kedong menangis. Dia pikir alasan Lin Chong memukulnya sekeras ini hanyalah karena Lin Keting. Semua orang tahu bahwa Lin Chong memang paling menyayangi putrinya yang satu ini. Tuan Putra Mahkota, ayo kita kembali. Lin Ruoya buru-buru masuk, lalu membantu Lin Kedong berdiri. Ruoya, awasi Putra Mahkota dengan baik. Jangan biarkan dia keluar dari tempat tahanannya lagi. Jika dia keluar sekali lagi, aku akan meminta pertanggungjawaban darimu. Lin Chong memberikan perintah kepada Lin Ruoya. Siap, Paduka. Lin Ruoya mengangguk, lalu segera membawa Lin Kedong pergi. Paduka Ayah, meskipun Dev adalah pria milikku, kau juga tidak perlu memukul kakak begitu keras, kan? Lin Keting berkata dengan sedikit canggung. Di antara semua anak Lin Chong, dia memang yang paling dimanjakan oleh ayahnya. Kau tak perlu ikut campur. Mulai hari ini, masa tahananmu dihentikan. Pergilah bersenang-senang dengan Dev. Lin Chong berkata, baiklah. Lin Keting mengangguk. Lin Keting, Lin Kevan, dan Dev kemudian meninggalkan aula besar. Pendeta Wuji tetap tinggal, entah sedang membahas apa dengan Lin Chong. Dev, katakan padaku dengan jujur, apakah kau memberi ayahku semacam mantra pengendali? Dia terlihat agak aneh hari ini. Kau tahu, di kota Matahari dan Rembulan, perkataan ayahku adalah hukum yang tak terbantahkan.
Tapi hari ini, dia justru mengikuti semua perkataanmu dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Begitu keluar dari aula istana, Lin Kevan menatap Dev dengan penuh kebingungan dan bertanya. Benar, aku juga merasa aneh. Ayah begitu menyayangiku, tapi selama ini belum pernah sekalipun mengizinkanku duduk di singgasana naga. Tapi hari ini, kau malah duduk di atasnya. Lin Keting juga menatap Dev dengan tatapan penuh keheranan. Mungkin ini karena pesona unik pribadiku yang telah mempengaruhi ayah kalian. Dev tersenyum ringan dan berkata. Jangan mengada-ada, Lin Keting melirik Dev dengan sebal. Mana ku tahu alasannya. Kalau kalian ingin tahu, tanyakan saja pada ayah kalian. Menurutku, mungkin karena cinta kepada seseorang meluas hingga mencintai segala yang berhubungan dengannya. Tentu saja Dev tidak mungkin mengatakan bahwa ayah mereka sebenarnya adalah bawahannya sekarang. Mungkin juga sih, ayah memang paling menyayangi adik kecilku. Lin Kevan mengangguk setuju. Tadi aku benar-benar ketakutan. Dari kata-kata kakak keempatku, sepertinya ayah berniat melumpuhkanmu. Aku tidak mau punya suami seorang pria yang lumpuh. Lin Keting masih merasa ngeri saat mengingat kejadian sebelumnya. Tenang saja, aku ini orang yang beruntung. Langit pasti melindungiku. Dev tersenyum. Dev, kemana kau akan pergi selanjutnya? Bagaimana kalau kau tinggal sementara di kediamanku bersama Suan Bin dan yang lainnya? Lin Kevan bertanya. Tentu saja aku akan pulang, kata Dev. Pulang? Lin Kevan tercengang. Tentu saja pulang. Sekarang aku adalah pria adik kecilmu. Jadi, bukankah kediaman adikmu juga rumahku? Dev langsung merangkul bahu Lin Keting dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di kediamanku. Pria dan wanita yang belum menikah tinggal serumah, itu akan menimbulkan gosip yang tidak baik. Lin Keting berkata dengan wajah sedikit memerah. Kalau begitu, baiklah. Aku akan mencari wanita lain untuk tinggal bersamaku. Dev tersenyum dan berkata. Berani coba-coba saja, Lin Keting menatap Dev dengan tajam. Hahaha, adikku ini terkenal galak, kau akan merasakannya nanti. Lin Kevan tertawa terbahak-bahak. Kakak keempat, apa yang kau katakan? Siapa yang galak? Mau kena pukul? Lin Keting berkata sambil mengepalkan tinjunya ke arah Lin Kevan. Namun, Lin Kevan segera menghindar dan tertawa sambil berlari menjauh. Saat Lin Kevan baru saja berlari pergi, Pendeta Wuji keluar dari dalam aula istana. Dev, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau akan tetap tinggal di kota matahari dan rembulan untuk berlatih, ataukah kau berencana untuk melanjutkan perjalanan? Jika kau memilih untuk tinggal di kota matahari dan rembulan, maka aula ke-10 pun pasti tidak akan berani mengganggumu. Pendeta Wuji bertanya, aku tidak bisa tinggal terlalu lama di kota matahari dan rembulan. Masih banyak hal yang harus kuselesaikan. Adapun aula ke-10, aku berencana untuk memusnahkan mereka. Setelah aula ke-10 lenyap, maka aliansi penyegel iblis juga akan hancur dengan sendirinya. Tanpa aliansi penyegel iblis, para kultivator iblis di dunia surga manusia akhirnya bisa hidup normal. Banyak kultivator iblis yang sebenarnya bukan orang jahat. Mereka hanya tidak punya pilihan. Dev tiba-tiba teringat akan nenek tua di desa Dasi. Tanpa nenek tua itu, mungkin sekarang dia sudah tidak bernyawa lagi. Mendengar perkataan Dev, Lin Keting menatapnya dengan penuh kekaguman. Kau benar, banyak kultivator iblis yang tidak punya pilihan. Mereka sama sekali tidak bisa menentukan asal-usul mereka sendiri. Justru aliansi penyegel iblis yang paling jahat. Mereka menggunakan alasan untuk menegakkan keadilan dan membasmi iblis, tetapi sebenarnya mereka hanya menangkap para kultivator iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa diumbar ke publik. Guruku adalah orang yang sangat welas asih. Beliau telah menyelamatkan banyak kultivator iblis dari tangan aliansi penyegel iblis. Pendeta telah menyelamatkan banyak kultivator iblis. Dev sangat terkejut. Benar, aku telah menyembunyikan mereka semua. Namun, akhir-akhir ini, sumber daya di kota matahari dan rembulan semakin menipis, sehingga aku tak lagi bisa menanggung mereka. Membasmi aula ke-10 dan membuat aliansi penyegel iblis hancur memang keputusan yang tepat. Saat itu tiba, para kultivator iblis ini dapat kembali ke dunia surga manusia dan memulai hidup baru. Setelah mengatakan itu, Pendeta Wuji melambaikan tangannya kepada Dev. Ikutlah denganku. Dev pun mengikuti Pendeta Wuji dan Lin Keting meninggalkan istana, lalu menuju ke sebuah gunung besar. Bersambung.